Selamat siang saudara-saudari dan teman-teman sekalian. Saya Maria Catherine, salah satu mahasiswi dari Universitas Swasta di Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan pidato saya. Saya akan menyampaikan sebuah pidato yang mengangkat tentang kehidupan mahasiswa di kampus. Yang akan saya menjadikan highlight besarnya adalah tentang organisasi dalam kampus. Kebanyakan besar mahasiswa tidak terlalu tertarik untuk mengikuti sebuah organisasi. Mengapa? Karena kebanyakan dari mereka itu berpikir kalau organisasi itu hanya menghabiskan waktu mereka untuk bermain, bergaul dengan teman-temannya dan bersosialisasi. Tapi sebenarnya organisasi itu memberikan manfaat yang sangat banyak bagi orang mahasiswa. Contohnya saja, pada saat sekarang ini banyak perusahaan yang mendahulukan mahasiswa yang pernah mengikuti organisasi untuk menjadi seorang pegawai di dalam perusahaannya. Karena perusahaan itu menganggap mungkin mahasiswa itu sudah memiliki keterampilan-keterampilan khusus yang dia serap dari organisasi yang pernah diikutinya. Selain itu, organisasi juga tidak menghalangi seorang mahasiswa untuk bersosialisasi. Karena sesungguhnya dengan mengikuti sebuah organisasi, sosialisasi kita menjadi lebih baik. Karena kita bisa berkenalan dengan mahasiswa yang berada di tingkat atas atau di tingkat bawah, tidak hanya yang berada di dalam tingkatan kita saja. Selain itu, organisasi juga memberi kita pengalaman yang sangat berharga. Kita jadi bisa mendapatkan cara untuk mengurus sesuatu dengan cara yang baik dan benar, dan kita juga bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena sebagai manusia tentu saja kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Nah, oleh sebab itu, dengan pidato saya ini, saya harap semua mahasiswa akan lebih tertarik untuk mengikuti organisasi yang ada di universitasnya, agar mahasiswa tersebut mendapatkan pengalaman dan mendapatkan kemudahan di kemudian harinya. Terima kasih karena telah menonton video saya. Selamat siang. Saya Alfa, salah seorang mahasiswa dari Universitas Swasta di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato tentang kehidupan mahasiswa sebagai seorang anak kos. Yang pertama, ada beberapa hal yang paling penting yang harus diperhatikan oleh seorang mahasiswa sebagai anak kos. Yang paling pertama, dia harus belajar, dan tentunya dari hasil belajar dia akan bisa membanggakan kedua orang tua dia. Yang kedua, sebagai seorang anak kos, dia harus pintar mengelola keuangan finansial dia. Mulai dari segi keuangan finansial dia yang mungkin berupa uang makan, hingga uang buku, dan uang transport atau yang lainnya. Selain itu, seorang anak kos juga harus bisa bersosialisasi dalam berbagai kesempatan, mungkin di kampus atau di luar kampus, dan dia juga harus bisa menjadi salah satu contoh bagi keluarga dia, tentunya bisa membanggakan bagi kedua orang tua dia. Selain itu, sebagai anak kos juga harus bisa menjadi pedoman bagi bangsa dan negara. Pada umumnya, seorang mahasiswa yang berperan sebagai anak kos harus bisa berbagi waktu, di mana antara waktu belajar, waktu jalan-jalan, ataupun waktu sekedar nongkrong dengan teman-teman. Selain itu, sebagai seorang anak kos yang paling pertama menjadi masalah yaitu berhemat. Anak kos terkadang cenderung boros, mungkin mendapat uang bulanan dari orang tua, tapi kurang bisa mengontrol. Dan di sini saya mengajak para mahasiswa sekalian untuk bagaimana caranya tidak menjadi boros dan hemat. Saya menghimbau teman-teman sekalian yang dimana sebagai seorang mahasiswa yang tentunya berperan juga sebagai seorang anak kos, dimana kita harus bisa mengerti dan memahami bahwa orang tua kita adalah orang tua yang tentunya bisa mengabdikan apa saja bagi kita. Tentunya dalam segi finansial kita harus bisa mengontrol, dimana orang tua kita mungkin telah menyediakan duit bulanan buat kita, tapi kita kurang bisa menghargainya. Nah, mulai dari saat ini kita harus bisa mengatur poin-poin yang paling penting. Apabila ada keperluan-keperluan yang mungkin tidak bisa kita kerjakan atau belum mau kita lakukan, kita bisa menundanya dan kita bisa memenuhinya di lain kesempatan. Seperti itu. Dan selamat pagi, salam sejahtera. Saya Frans dari Universitas Swasta di Jakarta. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan dan masalah mengenai sosialisasi dalam lingkungan mahasiswa, di mana saya melihat sosialisasi mahasiswa sekarang ini sangat berkurang karena adanya perbedaan-perbedaan dari minat, hobi, ataupun kebiasaan-kebiasaan lainnya. Maka itu sosialisasi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, karena sosialisasi adalah ujung tombak utama dalam pekerjaan. Kita mencari pekerjaan memerlukan informasi, koneksi dari teman, maka itu sosialisasi sangat diperlukan. Oleh sebab itu, sosialisasi hanyalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Lepaskan
sifat keegoisan kita, terbuka terhadap sesama, saling menyapa, dan juga memberi salam terhadap teman-teman meskipun hanya sekedar kata say hi. Itu adalah hal yang sangat mudah untuk memulai sosialisasi bagi mahasiswa. Maka oleh sebab itu, sebagai mahasiswa, bersosialisasilah sebanyak-sebanyak mungkin karena hal itu sangat penting. Sekian video dari kami. Terima kasih.